Bagi Anda yang berkecimpung di dalam penulisan laporan tahunan atau annual report, pastinya sudah pernah mendengar mengenai sustainability reporting atau laporan keberlanjutan. Nah, buat kamu yang masih belum memahami, video ini akan coba mengulas terkait dengan laporan keberlanjutan. Hampir kebanyakan praktisi komunikasi atau investor relation yang sering mempersiapkan laporan keberlanjutan sebagai laporan CSR saja. Pendapat ini sebenarnya relatif kurang lengkap, meskipun memang benar bahwa informasi mengenai CSR merupakan salah satu informasi yang wajib disampaikan di dalam laporan keberlanjutan. Nah, sebelum kita membahasnya lebih jauh, perlu dipahami di awal terkait dengan laporan keberlanjutan itu sendiri. Laporan keberlanjutan dapat kita maknai sebagai laporan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mengungkapkan kinerja perusahaan kepada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dibuatnya laporan keberlanjutan ini adalah untuk mengkomunikasikan komitmen dan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat luas secara transparan. Melalui laporan keberlanjutan inilah, para pemangku kepentingan bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terbuka mengenai segala kegiatan pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Di dalam menyusun laporan keberlanjutan ini, acuan yang dipergunakan adalah Sustainability Reporting Guideline yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative atau dikenal dengan GRI yang telah disesuaikan dengan karakteristik usaha sebuah perusahaan. Karena itu di dalam penyusunan laporan keberlanjutan tidak ada istilah contek-menyontek. Tetapi setiap penyusun pelaporan keberlanjutan harus memperhatikan bagaimana karakteristik usaha dari perusahaan itu sendiri. Nah, hal ini yang sering saya temui di dalam laporan keberlanjutan yang tidak sesuai dengan karakteristik usahanya. Ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu prinsip ketepatan, menyeluruh, serta reliabilitas. Ketiga prinsip ini diperlukan untuk menampilkan informasi di dalam laporan keberlanjutan tersebut. Proses pembuatan laporan keberlanjutan ini dilakukan secara berjenjang, mulai dari penyediaan data, proses penulisan, editing, pengecekan akurasi data audit, hingga didapat draft final untuk kemudian disajikan di dalam bentuk laporan akhir. Laporan keberlanjutan dapat diterbitkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan tahunan sebuah perusahaan, meski ada juga perusahaan yang memisahkan antara laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Lalu apa sebenarnya Sustainability Reporting Guideline atau SRG tersebut? Secara umum, Sustainability Reporting Guideline berisikan terdiri dari profil perusahaan, profil pelaporan, cakupan dan batasan pelaporan, tata kelola perusahaannya, keterlibatan pemangku kepentingan mereka, indikator terkait dengan aspek kinerja perekonomian, indikator aspek kinerja lingkungan, ketenaga kerjaan dan sumber daya manusia, aspek perlindungan kepada nasabah, dan lain sebagainya. Jika semua ini kita lihat secara sepintas, isi dari laporan keberlanjutan hampir sama dengan laporan tahunan. Namun bukan berarti dalam penyusunan laporan keberlanjutan bisa langsung menyadur dari isi laporan tahunan perusahaan yang dibuat sebelumnya. Nah, yang perlu kita pahami lebih jauh, laporan keberlanjutan ternyata merupakan salah satu aspek yang dinilai di dalam Annual Report Award, di mana jika menyusun laporan keberlanjutan bisa mendapatkan nilai ekstra kepada kategori lain-lain. Selain itu, ada juga beberapa persyaratan terkait dengan indeks saham yang mengharuskan perusahaan membuat laporan keberlanjutan ini.
Namun pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah CSR dan laporan keberlanjutan itu sama?